Perkenalkan, nama saya Teresia Agustina Siahaan dengan nomor induk mahasiswa 2892050078. Saya dari Prodi Manajemen semester 2 Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan membuat video tentang distribusi probabilitas kontinu untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Statistik Bisnis oleh dosen pengampu Ibu Ilvia RJ LPD. Distribusi probabilitas kontinu. Adapun pengertian distribusi peluang kontinu yaitu adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi f dalam kurung x adalah fungsi padat peluang peubah acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real R. Macam-macam distribusi kontinu. 1. Distribusi normal dan normal standar. 2. Distribusi T-student. 3. Distribusi Chi-kuadrat. 4. Distribusi F-Fisher. Distribusi normal. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss. Adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng atau bell curve karena grafik fungsi density probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Distribusi normal memodelkan fenomena kuantitatif pada ilmu alam maupun ilmu sosial, beragam skor, pengujian psikologi dan fenomena fisika seperti jumlah foton dapat dihitung melalui pendekatan dengan mengikuti distribusi normal. Distribusi normal banyak digunakan dalam berbagai bidang statistika. Misalnya distribusi sampling rata-rata akan mendekati normal, meski distribusi populasi yang diambil tidak berdistribusi normal. Distribusi normal juga banyak digunakan dalam berbagai distribusi dalam statistika, dan kebanyakan pengujian hipotesis mengasumsikan normalitas suatu data. Seperti yang sudah kita lihat pada gambar, kurva distribusi normal. Berdasarkan gambar di atas, distribusi normal akan memiliki beberapa diantaranya. Kurvanya berbentuk garis lengkung yang halus dan berbentuk seperti genta. Kemudian simetris terhadap rataan atau min. Kedua ekor atau ujungnya semakin mendekati sumbu absisnya tetapi tidak pernah memotong. Jarak titik belok kurva tersebut dengan sumbu simetrisnya sama dengan U. Luas daerah di bawah lengkungan kurva tersebut sama dengan 1 atau 100%. Distribusi T-student. Distribusi student T adalah distribusi yang ditemukan oleh seorang mahasiswa yang tidak mau disebut namanya. Seperti yang telah tertera, rumusnya adalah F dalam kurung T sama dengan K per 1 ditambah dalam kurung T kuadrat per N dikurang 1 pangkat 1 per 2N. Berlaku untuk semua merupakan tetapan yang besarnya tergantung dari besar N sedemikian sehingga luas daerah antara kurva fungsi itu dan sumbu T adalah 1. Bilangan N dikurang 1 disebut derajat kebebasan atau dk. Yang dimaksudkan dengan dk ialah kemungkinan banyak pilihan dari sejumlah objek yang diberikan. Misalnya kita mempunyai dua objek yaitu A dan B. Dari dua objek ini kita hanya mungkin melakukan satu kali pilihan saja, A dan B. Seandainya terpilih A, maka B tidak usah dipilih lagi. Dan untuk itu dk sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian distribusi Chi-kuadrat atau X-kuadrat. Distribusi Chi-kuadrat merupakan distribusi yang banyak digunakan dalam sejumlah prosedur statistik inferensial. Distribusi Chi-kuadrat merupakan kasus khusus dari distribusi gamma dengan faktor bentuk A sama dengan F per 2. Di mana F adalah bilangan bulat positif dan faktor skala B sama dengan 2.
Jika variabel acak kontinu X memiliki distribusi C kuadrat dengan parameter F, maka fungsi kepadatan probabilitas dari X adalah seperti yang sudah kita lihat pada gambar yang sudah tertera. Berikut ini diberikan rumusan beberapa ukuran statistik deskriptif untuk distribusi C kuadrat. Seperti yang sudah kita lihat pada gambar, terdapat rumus C kuadrat. Distribusi F menurut Gaspers 1989-251, secara teori sebaran F merupakan rasio dari dua sebaran C kuadrat yang bebas. Oleh karena itu, peubah acak F diberikan sebagai F sama dengan X 1 pangkat 2 per V1 per X2 kuadrat per F2 per V2, di mana X kuadrat 1 sama dengan nilai dari sebaran C kuadrat dengan derajat bebas V1 sama dengan N1 dikurang 1. X kuadrat 2 sama dengan nilai dari sebaran C kuadrat dengan derajat bebas V2 sama dengan N2 dikurang 1. Oleh karena itu, sebaran F mempunyai dua derajat bebas, yaitu V1 dan V2.